Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah kalau sehat. Perkenalkan, nama saya Naila Halawatul Sawam. NIM saya 2381070004. Saya asal dari kelas PGMI 1A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Keluarga Negaraan, dosen pengampu Bapak Heru Mudianto MPD. Oke, langsung saja. Kita akan membahas proses integrasi nasional. Jadi, bagaimana sih gitu prosesnya Indonesia itu bersatu? Proses integrasi nasional terjadi dari masa ke masa. Masa yang pertama yaitu sebelum abad 20, yang kedua memasuki abad 20, yang ketiga dekade 1920-an, yang keempat pasca proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir masa reformasi hingga sekarang. Sebelum abad 20, proses integrasi ditandai dengan adanya perlawanan terhadap penjajahan di berbagai daerah. Perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah tersebut masih bersifat kedaerahan. Akan tetapi, rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang telah mencerminkan adanya benih-benih integrasi, yaitu semangat kebangsaan. Dan semangat kebangsaan inilah yang pada gilirannya akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Pada masa ini, semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa organisasi atau pergerakan. Organisasi dan pergerakan adalah menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan itu melalui berbagai organisasi. Contohnya, Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, yang akhirnya menjadi Serikat Islam, serta Perhimpunan Indonesia. Nah, dengan adanya organisasi-organisasi tersebut mencitrakan adanya integrasi sosial dan kultural. Yang selanjutnya itu pada masa dekade 1920-an. Pada dekade 1920-an, para pemuda Indonesia tampil dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema kesatuan dan persatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Masa yang selanjutnya yaitu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan mengguncang utuhan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Ancaman dan bahaya terhadap bangsa Indonesia yang telah membangun keutuhan negara harus bisa dihadapi. Nah, ancaman tersebut itu harus dihadapi untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada dua cara. Yang pertama itu secara fisik, yaitu bisa dengan militer. Fisik itu sama saja dengan militer. Terus yang kedua non fisik, atau sama saja dengan diplomasi. Nah, pada masa ini, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia mengalami keberhasilan sehingga terbentuknya wilayah dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu masa reformasi hingga sekarang. Masa reformasi hingga sekarang ini, proses integrasi itu masih dilakukan. Seluruh bangsa Indonesia saling bahu-membahu dan menjalin persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam menjaga integrasi nasional, saat ini tanpa adanya ancaman dan hambatan. Upaya perwujudan integrasi nasional terus dilakukan dengan cara mewaspadai, mencegah, dan menanggulangi segala macam ancaman. Ancaman yang dialami oleh bangsa Indonesia yaitu ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, ataupun ancaman militer maupun non-militer. Baik, itu adalah proses bagaimana
integrasi nasional itu terbentuk dari masa ke masa. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.